Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu hamdan katsiran haitsu an'ama katsiran wa syukran katsiran haitsu atana katsiran. Wassalatu wassalamu ala rasulillah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah basyiran wa nadhiran wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para muharamin wal muharamin, para alim, para ulama, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, baik dari alumni Pondok Pesantren Al-Ihsan Cilengsi maupun dari Pondok Pesantren Salafiyah Sukoharjo Situbondo. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah telah menurunkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, mempermudah langkah kita untuk menghadiri acara pada malam hari ini dan bisa mempertemukan kita kembali di majelis kita ini, forum kajian keislaman atau bisa disebut dengan Farbais, di mana acara ini kemarin sempat istirahat atau tertunda selama 4 sampai 5 bulan dikarenakan adanya PPKM yang berlangsung pada saat ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita buka kembali acara kajian keislaman ini yang isinya kajian kitab Fathul Qorib muallif dari Haji Habibur Rahman. Dan mudah-mudahan acara ini bisa terus berlangsung hatta yaumil amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, maka kita buka acara kajian kitab pada malam hari ini dengan pembacaan kitab surah Al-Fatihah yang hari ini akan dipimpin oleh Abah Haji Amin dan dilanjutkan dengan pembacaan kitab Fathul Qorib yang hal ini akan dibacakan langsung oleh Abu Ustaz Budi. Kepada Abah Amin kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Selesai nanti nantinya tidak putus dengan jalan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil musaqati. Fasal menjelaskan tentang musaqah. Secara kalimat musaqah ini ikut wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, saqa yusaqi musaqatan, yang artinya kerjasama untuk melakukan penyiraman. Wal musaqatu fil haqiqati aqdu ta'awunin baina rabbil mali wal amili. Musaqah secara hakikat ialah sebuah akad kerjasama antara pemilik modal dan pekerja. Fahiya kal qirati. Musaqah ini sama seperti qirat. Qirat hutang piutang ya. Qarad. Illa kecuali anna ra'sal mali yakunu asjaron huna. Perbedaan antara musaqah dan qirat. Kalau musaqah itu ra'sul malnya, modalnya berupa pohon, asjaron, beberapa pohon. Wa nuqudan hunaka. Sementara pada qirat ra'sul malnya, modalnya berupa nuqud, uang atau emas dan perak. Itu perbedaan musaqah dengan qirat. Yang kedua, perbedaannya musaqah dengan qirat, wa anna amalal amili huna yakunu bi ta'ahudil asjari. Perbuatan pekerja ya, jadi ada dua sisi, rabbul mal, pemilik modal, dan amil, orang yang pekerja yang melaksanakan. Wa anna amalal amili huna yakunu bi ta'ahudil asjari. Ya. Perbuatan pekerja pada bab musaqah yakunu bi ta'ahudil asjari. Itu diukur dari beberapa pohon, komitmen untuk menyiram pohon. Wahunaka bil ittijari. Sementara pada qirat itu ukuran kerjanya diukur dengan ittijar, perdagangan. Perdagangan itu syiraan wa bai'an, baik syiraan membeli, wa bai'an ataupun menjual. Wa hiya fil lughati ma'khudatun minas syaqyi. Secara bahasa, definisi terminologi musaqah itu diambil dari isim masdar as-saqyu. Saqa yaski saqyan minas syaqyi. Lihtiyajiha ilaihi ghaliban, karena butuhnya pekerjaan tersebut kepada saqyu, pada penyiraman. Ghaliban, pada biasanya. Wal musaqatu jaizatun ala syai'aini faqat. Akad musaqah itu hanya diperbolehkan untuk dua buah barang, dua perkara ya. Yaitu an-nakhli wal karmi, kurma dan anggur. Fala tajuzul musaqatu ala ghairihima illa tab'an. Ya. Maka akad musaqah tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk dua hal tersebut, illa tab'an, kecuali mengikuti pendapat para ulama. Ya. Karena memang kami lihat di hadisnya di Bulughul Maram, akad yang terjadi itu antara kurma dan anggur. Tapi di pendapat yang lain
Di sini ada tanda satu pada kitab Fathul Jawad, itu bisa dikiaskan pada tanaman-tanaman yang lain, bukan hanya kurma dan anggur. Itu diantaranya pendapat Ibnul Qasim, madhab Syafi'i. Penjelasannya ada di Baijuri, kami baca tadi ini. Kemudian di kitab Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Jadi bisa diperbolehkan karena ikut pendapat ulama yang memperbolehkan, karena dikiaskan dengan pohon yang ditanam itu, baik kurma maupun anggur. Walahu syartoni, akad musakoh itu memiliki dua syarat. Ahaduhuma ayyuqaddiraha al-aqidu bimuddatin ma'lumatin. Yang pertama dari dua syarat, yaitu ada penentuan masa waktu yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Yasmuru fiha as-sajaru ghaliban. Yasmuru, berbuah, fiha pada muddatin maklumah. Apa yang berbuah? As-sajaru, pohon, ghaliban pada biasanya. Jadi ukuran muddah, masa, itu seukuran berapa waktu pohon tersebut bisa berbuah. Apakah 3 bulan ataukah berapa? Nah, ini muddatin maklumatin, sesuai dengan berbuahnya pohon tersebut. Wasanihima ayyu ayyinal maliku lil amili juz'an minas samrati makluman bil juz'iyati kanisfiha wa sulusiha. Syarat yang kedua yaitu malik, rabbul mal, pemilik modal ini menentukan bagian dari buah yang akan diberikan kepada amil, pekerja. Contohnya kanisfiha, seperti separuhnya buah, atau wasulusiha, sepertiganya buah. Buah yang diperoleh dari akad musakoh tersebut maksudnya. Jadi harus ada penentuan dari malik berapa jatah yang akan diberikan kepada amil dalam akad musakoh tersebut. Summal amalu fiha ala darbataini. Perbuatan musakoh yang bisa dilakukan dalam akad musakoh ini bisa dilakukan dalam dua bentuk. Ala darbataini. Ahaduhuma amalun ya'udu naf'uhu ila samrati. Bentuk yang pertama yaitu perbuatan yang manfaatnya kembali kepada buah tersebut. Jadi dengan adanya musakoh, maka buahnya semakin banyak, semakin lebat. Ini yang dimaksud dengan ya'udu naf'uhu ila samrati. Di sini dicontohkan katalkihin nakhli biwat itol iddukuri fil inasi. Contohnya seperti menghentakkan pohon kurma, biwat itol iddukuri, dengan meletakkan ujung pohon kurma yang laki-laki. Jadi pohon kurma itu ada dua jenis, ada dukur, ada inas, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi katalkihin nahli biwat itol iddukuri fil inasi, seperti menghentakkan pohon kurma, dahannya yang laki-laki dihentakkan kepada pohon kurma yang inas, perempuan, yang mana itu jadi wasilah kurma yang inas tersebut akan berbuah lebat. Jadi cara perkawinannya cukup dihentakkan begitu saja pohon kurmanya. Nah, ini bentuk yang pertama, amalun ya'udu naf'uhu ila samrati. Fahuwa alal amili. Bentuk yang pertama tersebut ini kewajiban pekerja amil. Jadi amil yang melakukan pekerja yang melakukan penghentakan pohon tersebut yang laki-laki ke pohon kurma yang perempuan, ini yang melakukan adalah
amil, pekerja. Bentuk yang kedua, wasanihima amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi. Nah, jadi bentuk akad musakoh yang kedua yaitu perbuatan yang kemanfaatannya kembali kepada bumi, tanah tersebut. Nah, contohnya seperti kahafril konawati, seperti menggali aliran air. Menggali aliran air yang air tersebut mengarah kepada asjar, pohon yang diakati musakoh. Ya. Bentuk yang kedua ini fahuwa ala rabbil mali. Bentuk yang kedua ini kewajiban pemilik harta. Ya. Bukan kewajibannya amil, tapi kewajibannya pemilik modal untuk yang ya'udu naf'uhu ilal ardi, ya, seperti menggali aliran air agar air tersebut bisa mengalir mengarah ke pohon-pohon yang diakati musakoh. Dunal amili, bukan kewajibannya pekerja amil. Wal musaqatu aqdun lazimun minat tarafaini fayalzamul amilu itmamal a'mali. Musakoh itu termasuk bentuk akad yang lazim yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik rabbul mal maupun amil, sama-sama punya kewajiban. Aqdun lazimun minat tarafaini fayalzamul amilu itmamal a'mali. Maka amil juga tarafain yaitu rabbul mal punya kewajiban untuk menyempurnakan perbuatan yang berkaitan dengan akad musakoh tersebut. Dan ini berdasarkan beberapa pendapat ulama di keterangan kitab yang lain, seperti di sini disebutkan di kitab Fathul Jawad, ini bisa dikiaskan dengan di luar pohon kurma dan anggur, seperti musakoh pada tembakau, musakoh pada pohon sengon dan seterusnya. Ini bisa memperhatikan kaidah yang ada dalam akad musakoh tersebut. Sampun nggih. Cukup ya, faslun dulu ya. Kan faslun tuh. Oke, terima kasih, karena kalau kita baca pada faslun fil ijarati selanjutnya ini cukup panjang. Kalau dibaca semua hingga hatam fil masalah ijarah ini khawatir terlalu malam, dan katanya penasehat Ustaz Muhtar ini permulaan. Jadi kami cukupkan bacaan kitab Fathul Mujib pada faslun fil musakoh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada pembaca kitab Ustaz Zufri, di mana bab musakoh ini yang sudah dijelaskan oleh Koi tadi adalah akdun ta'awun, adalah akad saling tolong menolong antara pemilik harta maupun pekerja. Musakoh itu tidak ada bedanya, sama, ada kesamaannya dengan qirab. Cuman perbedaannya, kalau musakoh itu bentuknya pepohonan, akad ta'awunnya itu berbentuk pepohonan, asjar, tetapi kalau qirab itu berbentuk uang. Ini perbedaannya antara musakoh dan qirab. Hanya saja persamaannya adalah akdun ta'awun, saling tolong-menolong akadnya. Adapun penjelasan di bawah mengenai apa yang harus dilakukan di dalam akad musakoh, lalu syarat-syaratnya yang diperbolehkan dalam akad musakoh itu sudah dijelaskan tadi sama Kori. Di antaranya harus
Ayuqaddiruha bimuddatin ma'lumatin, harus diketahui masanya kapan syajar itu berbuah. Dan kedua yaitu ayyu'ayyina lil amli juz'an, harus ditentukan amil itu nantinya dapat berapa. Kan seperti itu ya, Ustaz. Nah, itu syarat dari salah satu syarat dari musyaqqah. Nah, mungkin nantinya musyawirin ada hal-hal yang belum dipertanyakan, baik dari murad maupun ada hal yang lain yang mengenai musyaqqah ini yang akan dipertanyakan. Kami buka sesi pertanyaan. Saya tampung dulu di 3 pertanyaan. Kami persilakan. Nggih, monggo. Ada nih pulpen, ada. Besar bentar. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya perlu katakan, musyaqqah itu intinya ngarap paro ya. Iya. Ngarap paro. Musyaqqah ngarap paro. Ya, dia ambil dulu diusulkan dulu apa musyaqqah itu ngarap paro, apa musyaqqah itu untuk misalnya apa ya, digaji itu bisa terjadi kan? Bukan. Mujarrah. Musyaqqah itu menuju kepada kalaparon. Seperti apa? Seperti apa tadi yang pertama, hanya bedanya antara uang musuh ini sama. Betul. Ya, cuma beda jenis kan ini. Betul. Ya. Tapi kan itu harus diikat dengan perjanjian. Nah, ini yang tanya Pak. Yang tanya ini Pak. Ya, saya dipersilakan kepada Ustaz Maharaj. Yang tanya saya. Nggih, monggo. Mari di kajian sekarang ini kita sepakat ikut Imam Ghazali ya. Iya. Yang di bawah ini loh. Iya. Bahwasanya kalau di kitabnya kan nggak boleh musyaqqah itu terjadi pada anggur dan kurma. Iya. Ya, saya katakan kita sepakat dulu kalau kita ini ikut Imam Ghazali. Ya, ada kecil di bawah ini. Saya kira tanpa imam menurut saya itu kita kan memang menganut kias kan. Tadi kan dibahas dinyatakan kecuali imam-imam yang lain. Maksudnya barangkali kan berbentuk di Saudi kan, di Saudi ada kan. Iya, begini, kalau di kitab ini musyaqqah itu hanya diperbolehkan an-nahlun wal karmun, anggur dan kurma. Tetapi ada ulama-ulama lain yang mengatakan boleh. Seperti itu. Ini karena diversinya Imam Ghazali. Pertanyaan saya begini. Yang pertama, apakah musyaqqah itu mulai dari awal tanam? Ngarap paro itu ya, apa dari awal tanam? Ya, istilah Madura, orang desa di Madura, bermusyaqqah ini paro. Ya, betul. Saya ada dibagi 2. Oh, ya, bagi hasil. Dari hasil zero. Nah, kiranya di situ kan, Mbak. Apakah pertanyaan saya ini selain kalau ada anggur, apakah dari awal tanam? Kalau jelas-jelas airnya dari rumah, bagaimana dengan pupuknya? Apakah dari rumah atau dari amil? Pertanyaan satu ya. Yang kedua, ada istilah musyaqqah yang ada pada binatang. Nunggu sampai, ya betul. Itu apa masuk musyaqqah juga? Asjar, Ustaz. Asjar. Kalau enggak sama masuk perbandingannya sama kira-kira juga. Enggak ambil modal kan itu. iya, cuman di sini kan dijelaskan kalau musyaqqah ilmu hanya berlaku di asjar. Begitu. Di luar kita, Iya. bahwasanya sepakat kalau musyaqqah itu terjadi pada anggur dan kurma. Saya contohkan sekarang keluar dari begitu ke tanaman seperti beras, ya, beras pari itu, pari itu mulai dari awal waktu tanam itu biasanya yang bekerja, kemudian bagaimana dengan pupuknya, bagaimana dengan airnya, itu kan semuanya modal itu, modal, bukan amil juga, ya apa amil, apa robul pari itu, kemudian yang kedua pertanyaan saya, sapi yang dipraktekkan orang-orang di desa itu apa masuk ke musyaqqah atau ijazah
Ya, terima kasih. Baik, dari Ustaz Mukhtar ada dua pertanyaan. Yang pertama, akdun musyaqah itu berlaku mulai kapan? Apakah berlakunya ketika sudah bertanam atau sebelum bertanam? Dah biaya yang dikeluarkan sebelum bertanam, apakah dikeluarkan dari Rabbul Mal atau amil? Tapi ini cuma pengaturan airnya saja. Iya. Baik, saya dipahami. Dan kedua, pertanyaan kedua dari Ustaz Mukhtar, hewan yang dipelihara, ya, yang dipelihara oleh orang lain, apakah bisa dimasukkan ke dalam akad musyaqah? Iya, baik. Ada pertanyaan yang lain? Boleh. Dan kebetulan saya bukan pelaku, saya bukan pengamat, tapi saya pelaku. Usaha saya yang samping saya adalah penanam sawit. Sama. Iya, iya. Yang mana sawit saya sudah saya berikan yang saya tanam yang saya menggunakan amal ini pelaksana tugas lah kira-kira. Iya. Yang saya tanam itu sudah 100 pokok. 5 pemula kan? Yang di belakang rumah saya itu ada 1 pokok tertanam. Awalnya itu kan tanah punya saya, permudahan punya saya, dan pelaksanaan ini cuma akadnya yang saya tanyakan. Saya dengan anak buah saya itu sistemnya bukan bagi hasil di panen, bukan dibagi dua perpanen ini, karena jangka mulai tanam sampai akan menghasilkan jangka kurang lebih 2,5 tahun atau 3 tahun. Nah itu karena apa? Apakah perbuatan saya atau usaha saya pada rumah perusahaan ini, karena saya itu tidak membagi hasil, tapi saya ganti. Iya. Bayar. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah masuk akad itu ke bagian musyaqah. bagi setahun tadi. Baik. Bentar. Dan anunya bukan bentuk pengairan, tapi pemupukan. Iya. Jadi kan bentuknya di pengairan. Iya, yang dari Rabbul Mal. Iya. Iya. Karena hanya tanam dan per 3 bulan itu. Iya. Itu hanya pelaksana aja amal. Jadi pertanyaan saya, pekerjaan saya saat ini Akad musyaqah. Ya masuk, Pak. Ya jadi sudah maksudnya bukan musyaqah, itu musyaqah kan bagi hasil, ini bukan gaji. Iya, nanti biar Kori yang menjawab. Baik, saya cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab yang pertama, karena ada 3 pertanyaan, dijawab dulu. Ketika nanti sudah selesai, baru kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Biar Iya, kita tampung 3 pertanyaan dulu. Jadi kesimpulannya tadi dari Ustaz tadi, akad apa ya tadi yang pertanyaannya? Akad menggaji, apakah bisa dimasukkan ke akad musyaqah? Seperti ya Ustaz. Akad menggaji karyawan atau amil, apakah bisa dimasukkan ke akad musyaqah? Apakah bisa dinamakan akad musyaqah atau tidak? Begitu ya? Ya. Karena berkaitan dengan saya ke depannya juga. Baik, saya cukupkan dulu ke 3 pertanyaan. Kita bahas dulu di pertanyaan pertama dari Ustaz Mukhtar tadi, yaitu akad musyaqah itu terjadinya akad, apakah dimulai dengan sebelum akad apa sesudah akad. Jadi ketika sebelum akad itu ada pengeluaran biaya, apakah
disanggungkan ke Rabbul Mal atau amil. Begitu kita kira. Kami persilakan. Saya pegang. Saya pegang. Tentang nyamuk. Tentang apa? Baik, terima kasih. Sebelum kami menjawab as'ilah yang disampaikan, pertama ngapunten sebelumnya ini musyawarah nggih. Nanti kita sama-sama memberikan referensi, masukan, usulan terhadap as'ilah yang disampaikan. Namun sebelum menjawab, masuk ke jawaban, kita mesti tasawur dulu apa yang menjadi muskilat dari si sa'il tadi. Kalau kami pahami dari pertanyaannya Ustadz Muhtar barusan, yang pertama, mulai kapan akad musyakoh itu bisa dilaksanakan? Kan begitu. Apakah dari awal tanam atau di pertengahan dan seterusnya? Ini dihitung mulai kapan? Berdasarkan penjelasan dalam kitab ini, ya, bahwa akad musyakoh itu bisa sah jika memenuhi dua syarat. Nggih. Walaha sartoni. Akad musyakoh ini bisa sah jika memenuhi dua syarat. Mafhum mukhalafahnya, jika tidak memenuhi dua syarat, satu saja tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah. Syarat yang pertama, ayyuqaddiraha bimuddatin ma'lumatin. Jadi ketentuan akad musyakoh ini harus ditentukan oleh waktu yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Itu minat tarafaini, dari dua belah pihak, baik Rabbul Mal, pemilik modal, maupun si pekerja. Ya tentunya waktunya monggo terserah praktek. Menurut kami kalau memahami di kitab ini, itu bisa dilakukan di awal atau di pertengahan, walaupun nanti akan berimbas kepada hasil yang diterima oleh si amil. Kalau akad ini terjadi pada pertengahan pekerjaan, ya, contoh nanam tembakau biasanya, atau Lombok itu cabai itu berapa bulan itu? Saya nggak tahu pertanian. 3 bulan ya? 6 bulan ya Lombok itu. Terjadi akad musyakoh setelah si Rabbul Mal, ya, pemilik pohon, pemilik modal telah menanam 3 bulan. Kemudian dia akad dengan amil untuk melakukan akad musyakoh pada 3 bulan berikutnya yang mendekati kepada panen Lombok. Contoh kasus Lombok. Maka kalau melihat ini, asalkan waktu akadnya sudah diketahui oleh kedua belah pihak, menurut kami berdasarkan kitab ini, dari pertanyaannya Ustadz Muhtar itu diperbolehkan. Okay. Diperbolehkan walaupun tidak dimulai dari awal, karena di sana sudah ada muddatin maklumatin, ada waktu yang telah diketahui oleh dua belah pihak. Perkara nanti berimbas kepada hasil, ini lain lagi. Yang jelas berdasarkan kitab ini itu diperbolehkan walaupun tidak dimulai dari awal musyakoh, awal dia nanam. Kemudian ini juga nyambung untuk pertanyaan yang kedua, menurut kami juga berkorelasi dengan yang disampaikan oleh Ustadz Hasanul Bahri, bahwa akad musyakoh ini, ya, satu harus pohon, harus pohon asjar. Maka di luar asjar tidak masuk akad musyakoh. Bisa masuk akad yang lain-lain, karena di dalam muamalah itu banyak praktek muamalah, bisa muzaraah, bisa kirot, bisa mudharabah dan seterusnya, banyak pada akad
muamalah di dalam fikih. Namun praktek yang ditanyakan oleh Ustadz Muhtar ketika musakoh pada kambing as-sahkah itu, ini tidak masuk pada akad musakoh. Ketika kerjasamanya bukan asjar, bukan tanaman, bukan pohon. Ya, dan itu banyak terjadi di daerah-daerah kerjasama ternak sapi, kambing dan seterusnya, itu bisa bukan masuk musakoh. Masuk akad apa? Monggo nanti kita bahas bersama-sama. Yang jelas tidak masuk akad musakoh. Yang kedua, korelasinya dengan pertanyaan Ustadz Hasanul Bahri tadi, apakah dengan sistem digaji tersebut masuk kategori akad musakoh? Kita lihat bahwa di sini ayu ayina lil amili juz'an ma'luman pada syarat yang kedua. Pada syarat musakoh yang kedua yang harus dipenuhi pada akad musakoh, harus ada penentuan bagian untuk amil dari juz jenis yang diperoleh dari akad musakoh tersebut. Kita ketahui bersama bahwa akad musakoh ini bisa berupa buah, atau bisa berupa pohon, seperti banyak kejadian banyak di masyarakat itu tanam sengon, ditanam mulai kecil, ada yang bagian nyirami lah, jadi bisa berbentuk, hasilnya itu bisa berbentuk pohon maupun buah. Dan di dalam syarat ini harus ada bagian dari yang dimusakoi tersebut kepada amil. Lantas bagaimana kalau dirubah dengan gaji? Nah, ini enggak masuk akad musakoh. Bisa masuk ke ujroh, ya, ujroh alat to'ah dan lain sebagainya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua sekaligus mungkin juga dengan Ustadz Hasanul Bahri tadi, melihat prakteknya seperti itu, ini tidak masuk kategori akad musakoh. Demikian mungkin yang bisa kami pahami dari pengembangan yang ada di dalam kitab ini. Oke, terima kasih. Tidak, saya meneruskan yang tadi. Pupuk. Pupuk itu kan kalau air itu kan katanya badannya. Iya. Dan menjadi badan ada pupuk karena semuanya dicontohkan dengan beras, padi itu. Di samping itu air yang notabene gunanya rumah, kalau pupuk apa namanya si air. Tadi kan sudah dibahas. Ini sebenarnya ini kalau masuk itu kalau di sini termasuk itu nanti cenderung ke Biar tidak Ini baik. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kori. Yang pertama adalah akad musakoh itu bisa dimulai kapan? Apakah bisa dimulai dari awal, pertengahan dan selanjutnya? Dan dijawab oleh Kori, itu tergantung dari kesepakatan bimuddatin maklumatin. Bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa hampir mau selesai. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, apakah kambing atau hewan yang dititipkan terus dibagi hasil bisa dimasukkan ke akad musakoh? Itu tidak masuk, karena jelas di sini dikatakan bahwa musakot itu hanya asjar, berbentuk tumbuhan, bukan berbentuk hewan ataupun yang lainnya. Dan menyambung kepada as'ilah yang ketiga dengan akad menggaji, apakah masuk dalam akad musakot? Dijawab oleh Kori, tidak masuk. Tidak masuk ke akad musakot, mungkin bisa dimasukkan ke akad-akad yang lain. Nah, di 3 jawaban dari Kori tersebut, apakah ada iskal dari para musyawirin? Monggo saya persilahkan. sedikit dari jawaban yang menurut saya ini. Ya, Ustaz ini. Sepakat dengan jawabannya yang pertama ya. Iya. Memang permulaan akad musakot ini bisa dari awal, bisa tidak dari awal.
Yang terpenting itu nanti itu ada finish akhirnya. Di sini ada rapat dimutatin maklumatin dismurubi hasil wajiban. Tapi nanti akhirnya sampai mana? Di sini ditentukan sampai batas yang biasanya pohon itu berbuah. Kalau pohon itu berbuah cuma itu. Kalau permulaannya dari awal atau enggak itu tidak dari kesalahan. Baik, terima kasih. Berarti hanya pengembangan saja ya, bukan keiskalan. Dari Sail, apakah ada keiskalan dari jawaban yang dijelaskan tadi oleh Kori? Ya, sebetulnya keiskalan saya ini sama dengan ketua ini. Saya hanya tanya apakah kesamaan pupuk yang harus dikeluarkan oleh amil atau rumah. Karena fungsinya pupuk itu menyuburkan tanaman. Ini kalau masalah pupuk itu di sini tidak ada maksudnya kan sini tugas amil itu cuma Bekerja. amil itu guna ya perlu kita ambil tidak cuma merawat saja. Merawat. Dengan modal-modalnya semuanya itu. Rumah. Cuma dari rumah. Cuma di sini cuma merawatnya saja. Jadi kita air itu bisa dikasihkan kepada pupuk. Gitu. Jadi untuk pupuk bisa disamakan dengan aliran air ya. Jadi ketangguhan dari Rabbul Mal, bukan dari amil ya. Jelas ya. Baik, Ustaz Imam Syafi'i. Iskal atau gimana, Ustaz? Bertanya. Jadi menurut Ustaz Imam Syafi'i tidak sah kalau akadnya di pertengahan. Yang kedua, musako ini apakah bisa dibawa ke paruh hewan katanya gitu ya? Iya. Saya kira bisa. Mengapa? Sebetulnya musako kan intinya angkut ta'aludin. Baina amil warabbul mal. Jadi tolong-menolong antara pemilik sakit tidak pengelola dengan pekerja. Kalau memang itu tolong-menolongnya dibawa ke penyiraman, musako namanya. Tapi kalau dibawa ke pengembangan hewan, dia bukan musako, tapi dia sudah disebut angkut ta'aludin. Karena artinya apa? Dia dari sendiri. Tapi itu sah. Baik, saya bisa dipahami. Baik, bisa dipahami Ustaz Imam Syafi'i. Memang secara akad kalau dikembalikan ke akad akdun ta'awunin bisa masuk. Namun kalau dikembalikan kepada asjar apakah tidak bertentangan seperti itu? Di asjar, di sini kan dijelaskan bahwa akad musyakoh itu ra'sul mal yakunu asjar. Jadi modalnya itu berupa asjar, pepohonan. Apakah tidak bertentangan dengan kalimat ini? Nah makanya jadi kesimpulannya secara umum ya, umum ya, asalkan akdun ta'awun begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Amin. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ustaz Jupri, Jupri. Tentunya seperti hewan itu pasti bisa, tetapi tidak dimasukkan di dalam musako itu. Iya. Tapi musako itu diuruskan kepada contoh tadi saya beri contoh sekarang itu banyak masalah
ditambah kurang lebih 1 bulan orangnya ada keperluan yang sangat tidak bisa mengatur. Akhirnya mau memilih orang. Ayo ini ya, kalau orang sama kamu, ya bukunya semua dari saya, bukunya dan cuma nanti pada sudah apa dipanen, maka hasilnya dibagi 2. Berarti pemahamannya dari Ustadz Imam Syafi'i salah ya, Pak? Jadi bisa terjadi dari perkebunan juga makmur. Ada sudah tanah, ini saya punya tanah. Kelola tanah cabai, biaya dari saya, yang kamu yang kelola. Bisa. Karena roksul malnya bukan berupa asjar ya, bukan berupa pepohonan. Ya sekarang begini, saya tanam cabai sudah dapat 3 bulan, ada 6 bulan, tapi di situ masuk ekonomi. Saya ambil sebentar. Ustaz, saya akan harus ke Jakarta selama 4 bulan tidak bisa begini. Mari sampai kelola semuanya ini. Nah, biaya yang kamu bukan biaya saya, nanti hasilnya bagi 2. Apa tidak bisa kamu sakitnya? Baik, baik, terima kasih. Adakah pendapat yang lain mungkin? Biaya dari campuran itu ada. Sekarang di sini kan juga ada beberapa orang yang anak rumah, dia sudah tidak mengikuti itu. Sehingga mereka katakan, asal biaya juga itu. Dia itu yang kebetulan sudah mengatakan ini kelola sampai apa? Sampai berhasil ya? Sampai apa? Sampai panen. Sampai panen. Itu harus dibilang sekarang. Contoh 3 bulan pertama, 3 bulan kedua ada akad. Ya, kalau saja, kalau contoh saya ini, kalau salah dia bilang Iya, iya. Sekarang saya punya menanam jagung. Sampai setelah 3 bulan, saya tidak meneruskan pelaksanaan ini karena ada suatu keperluan yang sangat haji lah. Ya, haji. Saya mungkin Ustaz. Ustaz, ini kalau dengan sambilan, semua tentunya karena seperti ini. Air itu mahal, maka nanti biaya dari tanggung jawab. Cuma nanti setelah panen, maka ini bagi 2 hasilnya. Apa tidak sama-sama bisa? Walaupun tidak dilawan. Ini kan pertemuannya berbeda dengan sebenarnya kan ada modal. 3 bulan pertama sudah modalnya rumah. Saya sudah katakan kalau sudah rumah menarik saya tadi. Baik, terima kasih. Jadi intinya pendapat dari Imam Syafi'i, asalkan ini secara umum bisa dimasukkan ke akad musyaqqah, asalkan akdun ta'awunin sekalipun bukan modalnya berupa asjar. Namun ditentang oleh Aba Amin tidak bisa dimasukkan ke dalam akad musyaqqah karena tidak berupa asjar. Tidak berupa asjar. Iya. Monggo Ustaz Musin. Iya, iya. Itu kan kesalahpahaman itu ada 2. Ada dimulai dari awal, ada yang sudah terjadi pokok. Sedangkan yang dimulai dari awal pembukaan itu disebut misalkan sudah pokok ini Musyaqqah. terjadi siraman saja. Kan saya prosesnya. Siraman itu kalau berupa yang ada itu lagi terawan. Iya. Nah, karena orang saja sudah menjadi pokok. Dan itu ya tadi Kalau tadi awal masih berupa pokok, namanya kan sudah. Nah, Baik, terima kasih Ustaz Musin. Tapi kalau dikembalikan kepada pendapat Imam Syafi'i masuk nggak ke dalam akad musyaqqah? Setiap ibadah. saya masuk pendapat beliau ya. Enggak, yang Ustaz Imam Syafi'i. Akdun ta'awunnya apa bisa secara umum atau bagaimana? Sapi misalnya. Kecuali takkan tadi. Memang tidak bisa. Ini kecuali takkan. Bila takkan itu bukan diaturkan mengikuti berdapat. Bila takkan itu maksudnya menanam pohon kurma, di sampingnya ada pohon apa, pisang misalkan. Kalau hewan bisa nggak? Kalau hewan bisa nggak? Hewan bisa nggak? Baik. yang dimasukkan tadi keterangan di bawah ada kalau ibu dan Nabila tadi berusaha dokter ada sakit asjari Pak Gunardi ini yang dimasukkan Ada pengertian menyatakan itu pendapat lainnya. ya ini yang Jadi ada hadis Ya, monggo dipersilakan Ustaz. Ye, monggo.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Suher. Ya. Ini biar caranya permasalahannya itu tidak kemana-mana. Ya. Jadi kita itu harus bisa mencakup satu poinnya aja dulu. Pembahasannya dulu. Nah ini kami ingin menjelaskan. Wal musabbat jalisun ala syai'in faqat. Angka siraman itu diperbolehkan hanya untuk an-nakhal wal kami, yaitu pohon kurma dan Anggur. Para tajuzu musabbat ala ghairihima, dan tidak diperbolehkan akad musabbat itu untuk yang lainnya, bila tabakan, kecuali kalau menurut Imam Ibnu Hanbal tajuzu musabbat atas ahli ahli ini yang dimaksud tabakan ini adalah Bentar, dilanjut dulu Ustaz. Iya. ada juga menurut Imam Syafi'i. Iya. Di dalam kitab Fathul Qadir, syaratnya akhir, yang ini dengan dia. Itu dijelaskan wa tasqul musabbatin jaiz tasarrufi bi nafsihi wa musawwirin wa majnunin bi wilayah al-imam dan masyarakat. Saya baca dulu Ustaz. Ya. Wasiwatuha famati tuka ala hadil nafli bikaba awsalihu ilaihi bita'akudihi wa nafidani wa ishtaraku wa kukuh. Diperbolehkan akad musabbat sudah syariah itu diperbolehkan untuk tasarruf di nafsihi, untuk mentasarrufkan untuk dirinya sendiri. Dalam artian itu sifatnya begini Ustaz. Sumpamanya saya punya pohon, ya, Robul Amin, ya. Robul Amin saya punya pohon, ini yo tolong ambil rawatan pohon ini. Siraman rawatan sampai hari tasawuf sudah ngomong seadanya kepada Amin itu. Wa yustaratu qabul Amin dengan syarat Amin itu harus legowo, harus ikhlas bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rabbul Alamin itu menerima. Ini yo itu syarat kalau menurut Imam Syafi'i di dalam akad musabbat. Iya. Itu kalau ini kalau untuk maksudnya penafsiran yang ada di dalam kitab Fathul Majid ini, penafsirannya ini. Iya. Ini kita dapatkannya. Iya. Kalau ini kayak gini ya. Untuk menjurus pada akad-akad yang lainnya, tapi seperti akad salaming, akad abaming, itu harus bisa kita memilah dan memilih mana yang masuk dalam kategori akad musabbat, mana yang masuk dalam kategori akad tijarah, mana yang masuk dalam kategori akad ujrah. Kita bisa memilih dan memilah. Baik, bisa dipahami. Kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Ustaz Mukhtar, berarti bagaimana Ustaz? Dan kita harus bisa menggabungkan ibarat-ibarat yang lain. Baik. Kita nggak bisa menggabungkan ibarat yang cuma hanya sekedar al-qaul bila dalil atau ibarat lakukan. Kalau sekedar ngomong ini tanpa ibaratnya tidak kuat. Iya, paham. Iya. Kita harus menggabungkan ibarat-ibarat yang lain. Kalau kita cuma sekedar ngomong-ngomongan gini-gini, butuhnya panjang. Baik, terima kasih. Iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Ustaz Mukhtar untuk akad musyaqqah, apakah bisa terjadi di awal ketika tumbuhan itu belum berupa pohon atau sudah menjadi pohon? Kalau menurut yang sudah tertera di dalam kitab, ya,
itu kan akadnya kan harus awal itu kan harus muayyin. Ya. Harus tertentu bagaimana siramannya harus berapa, ditentukan berapa bulan atau berapa tahun, harusnya di awal akadnya. Iya. Harus di awal. Di awal itu belum berbentuk pohon ya? Iya, kalau kita ada Mas. pohon, ya kita angkat ya mulai dari sana. Kalau belum ada pohon? Kalau nggak ada pohon, ya berarti awal dari kita lah. Keluar dari akad musyawarah nantinya. Cuma yang saya tanyakan penjelasan tadi, Apa yang dikatakan Enggak, dari musyawarah saya cuma yang diterangkan. Berarti kalau sudah ada pohon yang sudah berapa bulan berlalu, tidak sah menjadi dijadikan satu. Sekarang begini, saya punya tanaman misalnya, katakan sudah ditanam berapa puluh bulan, misalnya. Tidak dari awal. Ya, terus Pak, terus. Terus saya memanggil seseorang bahwasanya dimelanjutkan mau diangkat musyawarah, berarti tidak sah kalau melihat keterangan tadi kan begitu. Opsinya Ya. kalau diharuskan dari awal, berarti kalau ada seseorang sekarang yang sudah punya tanaman berbulan dirawat, akhirnya orang yang memanggil amin disuruh rawat seterusnya, tapi dia tetap diangkat musyawarah. Baik, ya. Itu berarti tidak sah. Ya, kita pahami. maksudnya bukan biasa, maksudnya itu di luar dari pembahasan musyawarah. Iya, maksudnya Aba Amin tidak sah kalau diakadkan menjadi akad musyawarah. Begitu ya. Dari awal kan? Iya. Baik, pandangan yang lain mungkin barangkali aja Ustaz Muhsin tadi sangat menarik pendapatnya. Ustaz Muhsin masih cari. Mbak Aziza. Saya bertanya, Monggo Ustaz Imam Syafi'i. jadi memang akad musyawarah itu harus komitmen awal. Ya. Jadi kalau di tengah-tengah kemudian diakui orang untuk melanjutkan itu bukan musyawarah. Itu apa istilahnya? Itu curang nanti jadinya. Ini yang berbeda antara perjanjian awal dengan tengah-tengah kita jual orang kesepakatan jadinya berapa bulannya. Terus yang kedua, ini harus dijawab ini pertanyaan apa orang baik sampai itu. Iya, iya. Ini maksud saya. Bukan kemudian saya itu memasukkan ini musyawarah. Bukan. Prinsipnya musyawarah itu kata anggur apa ambil ke anggur dengan mengambil maka benar-benar antara sini punya rata. Ya. Kalau yang punya rata itu berupa pohonnya musyawarah. Tapi kalau yang punya rata sapi itu kan musyawarah. Tapi gimana? Asal perjanjiannya itu tadi. Dijelaskan dari awal itu. Tinggal kita mencari akan apa? Tidak akan itu tadi. Jadi sebetulnya jangan terlalu terpaku pada musyawarahnya. Kenapa musyawarah? Karena disiram pohon itu. Dan kalau seperti kalau apa disiram, sudah dikembangkan, dikasih makan. Kalau sudah beranak, baru perjanjiannya gimana? Iya, baik. Jadi sebetulnya kan musyawarah. Iya. Berkaitan dengan akad musyawarah, endingnya adalah hasil kan, hasil dari perawatan itu kan. Iya. Jadi itu mengatakan pelaksana itu akan mendapatkan dari buah dan pohon. Juz'an bil juz'iyati. Iya. Iya. Jadi pertanyaan saya begini, oke lah kalau yang tanamnya itu musiman, tapi kalau kayak saya itu kan jangka panjang Tahunan. dan jangka panjang, dan kalau sudah 2 tahun setengah itu maka panennya itu per 20 hari panen. Jadi pertanyaan, apakah amal tadi itu pelaksana tugas dari akad musyawarah itu bisa memiliki pohon yang saya miliki? Juga emaneman bagi saya kan ini maaf Iya. bukan ini tentu kerjaan bisnis ya, karena apapun kita harus bisnis juga Mengetahui hukumnya. iya. Jadi apabila karena senggol oke, karena senggol itu dipotong dan hasil
maksimal lah. Lombok boleh, tembakau boleh 3 bulan dan macam-macam. Tapi kalau yang sawit ya. itu jauh panjangnya. Masa hidupnya itu yang saya tahu ya. Enggak, 25 tahun masa panennya. Tapi per 20 hari panen. Tapi kalau itu kan rugi. Yang pemilik modal tadi kalau bagi pokok. Baik, apakah kalau dimasukkan ke akad musyawarah, amil tersebut akan mendapatkan bagian dari pohon itu ya? Iya. Nah, gimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Jadi ini menjadi hangat pembahasan jika diperlebar. Namun kita juga ingat waktu sudah jam 9:04. Okay. Nanti biar dipimpin oleh moderator mau dibatasi jam berapa. Jadi begini. Pertama, kita harus fokus kepada terminologi tentang akad musyawarah tersebut. Sumiyal musyawarah lihtiyajiha, itu di dalam kitabnya kan ada. Sumiyal musyawarah lihtiyajiha ilaihi bisakyi, ya. Jadi dinamakan akad musyawarah karena ada penyiraman pada akad musyawarah tersebut. Nah, jadi dari definisi secara syar'an di sini, maka yang tidak ada unsur penyiraman tidak masuk akad musyawarah. Ya. Kalau dikiaskan dengan ternak, ya, maka harus memenuhi unsur-unsur di dalam kias. Kalau bahasa sekarang itu ya apple to apple begitu. Ya. Nggak bisa mengkiaskan yang lain tidak sejenis dengan yang lainnya. Ya. Nah, kias itu kan ada kias aulawi, ada kias majazi dan seterusnya. Itu di bahasan usul fikih. Ya. Jadi kalau melihat seperti itu, apalagi pada hewan ternak tidak ada unsur sakyun, penyiraman, maka ini tidak bisa disebut akad musyawarah. Karena disebut akad musyawarah itu karena adanya sakyun, penyiraman. Itu yang pertama. Kemudian tadi kami dengar tentang bahasan apakah di awal atau di pertengahan. Kami baca di kitab Baijuri, syarahnya Fathul Qorib ini, wa ulima min dzalika annaha la tasihhu mutlaqatan wala mu'abbadatan. Ya. Diketahui dari perkataan musannif yaitu takrib bahwa bimuddatin maklumatin ini menepis, artinya tidak sah jika akad itu mutlaqatan tanpa ada batasan waktu, wala mu'abbadatan, dan tidak berbatas waktu selamanya. Nah, maka jika tidak ada unsur muddatin maklumatin, karena ini menjadi syarat di dalam as-sahnya akad musyawarah, ini tidak menggugurkan kepada akad musyawarah yang dilakukan pada pertengahan. Karena walaupun dalam pertengahan di sana masih ada unsur sakyun, penyiraman. Akad musyawarah ini yang diperhatikan adalah sakyun, karena memang musyawarah ini isim masdar yang dari sakyun, ya, penyiraman. Kalau ada unsur penyiraman, ya contoh prakteknya ya, tanam lombok 6 bulan panen, ya. Ketika namen lombok oleh 3 bulan, ya, kemudian dia memanggil orang untuk melakukan akad musyawarah agar dia menyirami lombok yang sudah ditanam oleh Rabbul Mal, pemilik modal, selama 3 bulan. Batasannya yang perlu diingat di sini sudah ada, ya. Batasannya adalah ini ayyuqaddiruha al-aqidu bimuddatin maklumatin yasmuru fiha syajaru, ya.
ukurannya berbuah. Kalau memang Lombok tadi, ini contoh kasus, Lombok tadi berbuahnya 6 bulan panen, kemudian ketika 3 bulan ini kan masih belum berbuah, terjadi akad sakyon, ini diperbolehkan, tidak harus dari awal ya. Kalau melihat dari kitab yang ada di sini, didukung oleh kitab yang kami pegang, Baituri. Kemudian apa bolehlah. Kemudian yang diserahkan kepada amil pekerja ini juz'un minha, bagian dari akad musakoh. Kalau akad musakohnya contoh seperti buah lombok ya, maka ya buah lomboknya yang akan diserahkan kepada amil berapa? Itu harus ada ayyu ayyina lil amili juz'an makluman gitu. Ya kalau tidak berbuah pohon, iya sama gitu. Berapa bagiannya amil dari pohon, karena memang targetnya pohon. Dari sakyu itu contoh pohon sengon tadi, bukan berbuah tapi berbentuk pohon. Berapa bagiannya amil tadi dari pohon sengon tersebut? Kalau melihat penjelasan di sini. Lah kemudian tadi yang dibaca oleh Ustadz Su'eb itu wa yustaratu qabulul amili. Nah ini juga menjadi persyaratan jika pekerja tadi menerima persyaratan yang diberikan oleh Rabbul Mal, entah berupa yang dia terima buah atau pohon, maka harus ada syarat lagi, amil harus menerima terhadap persyaratan yang diberikan tadi. Wa yustaratu qabulul amili. Begitu. Itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut pembahasan ini, kita sepakati dulu. Bentar. Sampai jam berapa? Jam 10. Karena sudah keluar dari kesepakatan awal kan biasanya jam 9. Ini sudah hampir setengah 10. Setengah 10 ya, sepakat setengah 10 ya. Baik, kita sepakati setengah 10. Kita lanjut pembahasan masalah musakoh. Ya bentar Pak. Saya rasanya usulan dari Ustaz ini jenengan miskomunikasi Bu. Iya. Menurut Ustaz ini melaksanakan suatu pekerjaan menjauh di sana di Kalimantan, sebuah sawit. Sistemnya digaji dengan itu salahkah pelaksanaan Ustaz dengan cara begitu? Apa harus musakoh atau tidak? Iya. Pertanyaan Ustaz itu begini intinya. Saya tahu sebenarnya tadi. Maksud saya begini. Menurut hemat saya, pertanyaan Ustaz itu di sana, beliau di sana di Kalimantan punya. Ini poin pertanyaannya Ustaz sudah kita paham ini. Ustaz ini punya usaha sawit di sana. Tapi intinya pekerja itu di sana itu tidak digaji dengan apa? Dengan hasil. Bukan kalau itu usaha, bukan Ustaz. Digaji dengan uang. Iya, makanya saya tunjukkan dulu Bang. Ini Bang. Artinya pekerja Ustaz ini di sana ini tidak digajikan dari hasilnya. Iya. Tetapi sistem gaji. Baik, terima kasih. Iya, secara akad sah, Bah. Secara akad sah. Cuman tidak bisa dimasukkan ke dalam akad musakoh. Begitu. Karena gini, berhubung ini Ustaz ini bayarnya tidak dengan apa? Juz'un. Iya. Tidak termasuk musakoh. Karena musakoh dulu. Karena musakoh persatunya harus digaji dengan tidak seperti maklumat. Pokoknya pertanyaan Ustaz ini tidak urut persis saya di Pak. Ustaz ini melaksanakan suatu pekerjaan di Kalimantan, sistemnya tidak musakoh. Iya.
Boleh. Boleh, cuman tidak bisa dimasukkan akad musakoh. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Ustaz Muhsin. Mari. Betul. Kecuali kita buka pada mana contohnya saya akan mencatat atas pohon bang. Di sampingnya itu ada pohon apel, pisang, jeruk, dan lainnya. Itu tingkat apa? Ada rumah. Jadi karena ada ini kalau ada yang bersama. Berarti harus mengikut ya, tetapi intinya harus ada nahlun wal karmun. Harus ada kurma dan anggur. Iya, makanya begitu. Jadi pengertian Ustaz Muhsin tadi, iya, pemahaman saya seperti itu. Ya, begini saya simpulkan dulu. Tadi oleh Qori dijelaskan, Tadi oleh Qori dijelaskan bahwa musakot itu diperbolehkan sudah ya, cukup ya. Baik, kesimpulan dari Ustaz Muhsin tadi, di lafal tajusul musaqo ala wahima ila tabaan itu harus ada pohon kurma dan anggur, tetapi di samping-sampingnya ada pohon-pohon yang lain, seperti itu ya. Berarti beda dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Qori ya. Berarti tidak berlaku di Indonesia kira-kira. Berarti nggak berlaku. Tidak berlaku di Indonesia ya, karena harus ada pohon kurma dan anggur. Namun ada pendapat yang membolehkan selain pohon kurma atau anggur. Boleh ya? Boleh ya, ada ya. Oke. Berarti bisa di Indonesia bisa. Ya, ada ulama yang mengatakan diperbolehkan selain pohon kurma dan anggur. Ustaz, ya. Gimana kalau sekarang tanamannya itu seperti tanaman sekarang yang lagi tren? Tanaman apa saja? Atau yang lain, kan itu tren lagi mahal-mahalnya. Mungkin ada seseorang yang punya ini punya tanaman karena tidak bisa mengembangbiakkan sendiri, maka minta tolong ke orang yang lebih tahu. Apakah itu termasuk musaqah? Kalau dari keterangan yang dijelaskan Ustaz Muhsin boleh, Ustaz. Terus bagaimana kalau di sini ini untuk ambil kan itu juz'an minas tamroh maklumah. Iya. Nah, kalau tanaman hias otomatis kan tidak ada tamrohnya. Iya. Dibandingkan daunnya saja. Baik, saya kembalikan ke Ustaz Muhsin. Gimana Ustaz Muhsin?
bisa nggak dimasukkan ke akad musyakot dalam akad pohon hias ya? Tanaman hias. Iya. Tanaman hias. Tetapi kalau tanaman hias tidak ada buahnya, berarti nggak masuk ya? Nggak masuk ya? Gimana? Saya kembalikan ke Kori aja deh, karena tadi Kori mencontohkan ngan sengon ya, Bang. Gimana? Yang lain dulu. Oh, masih dilemparkan yang lain. Gimana? Menurut yang lain itu kepada baca Imam Hambali itu di sini ada tidak semuanya akhir, harus ada yang al-muslimun makmulah, harusnya berbuah dan buahnya bisa dimakan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi walaupun semua pohon itu kalau kita mengacu ke mazhabnya Imam Hambali itu boleh, tapi tak semuanya pohon harus di sini ada sifat Samroh. al-muslimun makmulah. Harus buah dan buah itu bisa dimakan. Baik, karena waktu sudah 21.32, sudah lebih dari kesepakatan, saya simpulkan bahwa kalau dikembalikan kepada takbir yang ada harus berbentuk buah ya, Ustaz Muhsin. Dan buahnya itu harus bisa dimakan. Maka ikan hias dan yang lain yang tidak berbuah dan tidak bisa dimakan, maka tidak masuk dalam akad musyakoh. Enggak seperti itu, saya enggak taslim itu saya. Gimana ketidaktasliman? Ya. Baik, terima kasih. Sedikit kami menambahkan. Jadi para hadirin yang kami hormati, akad musyakoh ini disebut musyakoh karena ada penyiraman. Oke. Jadi ini inti yang perlu dipahami, bahwa akad musyakoh ini terjadi karena ada unsur sakyun lihtiyajiha ilaihi ghaliban. Lah, yang disiram ini adalah pohon yang dari hasil siraman tersebut bisa berbentuk buah, bisa berbentuk non buah, yaitu pohon. Ini merupakan hasil dari sakyun. Buah hias. Ya. Dan di dalam persyaratan sahnya akad musyakoh yang nomor 2, ayyu ayina lil amili juz'an, ay juz bagian dari yang disiram. Kalau yang disiram itu adalah pohon sengon, ya, maka bagian dari amil ini adalah juz'an minas sengon tadi itu. Tapi kalau yang disiram adalah contoh yang berbuah seperti lombok, maka kalau melihat di sini juz'an untuk amil adalah yang disiram, yaitu lombok. Begitu. Jadi tidak ada penentu. Cuman ya. Ulangi lagi. Itu berubah ini lagi. Bapak saya untuk Ya. Baik, terima kasih. Kami ulangi dari tengah saja ya, biar nggak terlalu larut-larut ya. Jadi di dalam sahnya akad musyakoh ini harus
ada juz'an untuk amil yang makluman, ya, yang sudah ditentukan. Ayyu ayyina lil amili juz'an makluman, ya. Jadi untuk pekerja ini harus memperoleh juz'an. Juz'an ini bagian yang dilakukan dari sebab adanya akad musakoh, akad penyiraman. Jika yang dihasilkan dari sakyun tadi adalah buah seperti lombok, maka menurut penjelasan kitab ini amil harus memperoleh juz'an dari lombok jika praktiknya lombok. Tapi jika akad penyiramannya ini adalah bukan buah, seperti sengon itu kan tidak berbuah tapi pohon, maka bagi amil juz'an minas sengon berapa? Nah, ini tergantung dari mana amil ini mulai bekerja, apakah dari awal, dari pertengahan. Ini al-muslimuna ala surutihim, orang muslim itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan persyaratannya, gitu. Lah, kemudian dikembangkan lagi. Sekarang pohon hias, sedikit nambah, sedikit nambah. Sekarang pohon hias, akad musakoh pohon hias. Kita tahu pohon hias itu kalau tidak disiram tidak akan tumbuh. Dan seseorang yang punya kebun, nggak menutup kemungkinan pohon hiasnya banyak yang butuh penyiraman, maka masuk ke akad musakoh. Lantas pertanyaan Ustadzah tadi, jika bayarannya tidak bagian dari juz'an minas sakyihi, ya, tidak juz dari yang disiram, apakah masuk kategori musakoh? Jika melihat ini nggak masuk kategori musakoh, karena bagi amil itu juz'an min sakyihi, gitu loh, dari yang disiram, begitu. Kalau mau diganti dengan uang karena eman pohonnya, ya sama dengan sawi tadi itu, karena tidak dibayar oleh hasil yang disiram, ujroh dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih karena waktu sudah sudah terlampau dari kesepakatan, maka kami akhiri kajian Forkais pada malam hari ini. Kami sebagai moderator apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami persilakan kepada Ustaz Zaini. Kami persilakan. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تحفظهم العفو والتعمير بيننا وبينكم بالخير والتوفيق والرحمة وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ودعانا بسر الفاتحة. Enggak,